Tren lari di Indonesia semakin tahunnya semakin meningkat. Dan tahun ini perkembangannya luar biasa pesat. Namun seiring berjalannya tren tersebut dan banyak sekali rupanya aturan main di lari yang belum diketahui oleh teman-teman pelari. Akan kita bahas hari ini bersama Dewan, apa namanya? Dewan Peradilan Perlarian atau DPP. Ya, di Fit with Mel. Ya. Teman-teman, selamat datang di Fit with Mel. Hari ini belum dong. Saya kan baru opening. Kenapa Bapak udah marah-marah? Hari ini saya menggunakan mikrofon ini di tangan karena saya yang mengendalikan diskusi ini. Saya sebagai moderator menghadirkan menghadirkan dua orang narasumber yang dimana adalah seorang founder dari DPP. Bentar, belum ditodong. DPP, Dewan Peradilan Perlarian. Baik, dan berikut kurang satu. Oke, terima kasih. Dan satu lagi adalah Saya Rifai Stamar, bawahannya Ketua DPP. oke. Kalau dia kan gini, kamu apa? Asik, ya. Ya, ketahuan umurnya ya. Baik. Baiklah, kita Serius gua. yang bener dong, Saya lagi serius nih. Baik, dan tadi kita sudah sempat menyampaikan bahwa saat ini tren lari di Indonesia semakin meningkat, angkanya luar biasa. Ini menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Namun, seiring berjalan naiknya tren tersebut, kita merasa perlu mengedukasi teman-teman pelari bahwa ada aturan main sebagai pakem. Betul begitu, betul ya? Betul. Yang harus dijaga dengan baik dan ini merupakan hal yang harus kita jaga bersama-sama. Belum, gak usah lebay dulu, kan kita belum mulai. Dan di sini saya sudah mengkurasi ada beberapa hal yang saat ini sekarang sama aja ya. Saat ini menjadi tren atau viral di sosial media bisa dikatakan seperti itu dan ada hubungannya dengan lari di Indonesia. Langsung saja saya akan mengambil salah satu permasalahan. Bapak mau pegang? Oke. Yang sedang hangat dibicarakan di sosial media. Ini dari survei DPP ada ratusan masalah Oke. di dunia perlarian kita Ya. dan kita sudah mengkurasi ada beberapa ya. Waduh. Yang pertama adalah duplikasi bib event lari. Siapakah yang akan menjawab dan memberikan solusi Ya. atas adanya masalah ini? Jadi saya lebih baik menjelaskan duduk perkaranya dulu bagaimana. Jadi memang di event-event lari belakangan ini terjadi peristiwa yang cukup mengagetkan sebetulnya. Jadi ada beberapa peserta lari yang diduga menduplikasi bib asli dari event lari. Seperti itu. Dan dipergunakan berlari di sebuah event. Ya iyalah masa lari di sebuah Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini masalah yang sebenarnya bisa kita atasi sebetulnya. Tapi kita ingin tahu bagaimana solusi dan kenapa nggak boleh sebetulnya. ya duduk perkara sudah Duduk dijelaskan perkaranya tadi sudah ya. Jadi istilah kata bikin bib palsu. Nah, solusinya atau penjelasannya silakan. Namanya bib palsu aja sebenarnya udah nggak boleh. Ya. Pertanyaan pertama adalah kenapa harus sampai ada bib palsu? FOMO, Pak. Ya, FOMO. Pengen. Pengen ikut. Nah, jadi balik lagi ke pelari-pelarinya. Ini yang bahkan yang diduga membuat bib palsu ini bahkan pelari-pelari juga kan. Gitu. Jadi lari ini kan olahraga yang sportif. Ya. Yang sportif ya. Tinggal kita berlaku sportif aja. Kalau memang kita nggak punya bibnya. Kalau nggak menang warnya, Ya, kalau nggak udah. menang world slotnya, world tiketnya atau apapun namanya cara pembelian tiketnya, ya sudah, terima aja. terima aja. Bukan berarti Anda kalau Ya, bisa tinggal kalau kita tidak lari, kita bisa cheering teman-teman kita yang lari. Penyelenggara sih udah jelas tidak mau ada bib palsu Pasti. yang masuk ke dalam area. Jelas. Tapi ini kan cuman kayak sementara aja, mau dibikin secanggih apapun, orang masuk ke race village, orang mau terima medali dicek dulu atau ini sementara aja gitu. Kalau ini semua diterapkan, nanti kalau event registrasinya, biaya registrasinya makin mahal, yang protes pelari lagi. Nah. Ya kan? Jadi balik lagi ke pelarinya. Kalau memang tidak dapat tiketnya, Ya.
Gak masalah, event lari sekarang udah semakin banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari sebelum 2020. Ya, udah banyak pilihan dari yang mulai jaraknya pendek sampai yang jaraknya jauh atau super jauh itu ada. Baik, terima kasih Pak Rifa. Ada yang mau ditambahkan? Kalau boleh aku saran ya, kadang-kadang ini kan orang mengejar FOMO di salah satu event yang udah sering banget diikuti ya. Kalau boleh aku sarankan, coba ikuti event lari di kota-kota lain yang belum pernah kamu datengin. Nah, itu. Kadang-kadang kan kita belum pernah lari di kota ini, kota itu. Jadi kita akan mendapatkan vibe dan ambience baru di sana. Gitu. Nah, tapi juga disertai penyelenggara event di kota tersebut juga harus bikin event yang bagus. Nah. Supaya teman-teman jadi kepengen ikutan eventnya. Kalau eventnya nggak bagus atau kurang menarik kemasannya, ya jangan ngarep teman-teman mau daftar. Susah itu. Jadi harus win-win dua-duanya ya. Penyelenggaranya juga harus benar, pesertanya, kitanya nih, pelarinya juga harus sportif. Setuju? Setuju banget. Cakep. Nah, Oke, kita permasalahan. ketemu ya. Oke. Selesai. Yang berikutnya. Sekarang saya lagi yang ngaduk. Ibu aja, ibu Oh. yang punya hajat. Oh ya, Bapak? Kita kan perwakilan di sini. Jadi kita menyumbangkan Siap. kasusnya. Oh baik. Wah. Wah, ini coba dibaca. Mengambil shortcut atau potong jalur supaya cepat sampai finish. Wah, ini bisa jadi mungkin menghalalkan segala cara yang sebenarnya tidak boleh dilakukan Oke. untuk bisa finish di sebuah event. Siapa yang akan menjelaskan duduk perkara? Saya aja nggak apa-apa. Jadi memang belakangan ini mungkin sedang rame event lari dan mungkin ada beberapa yang sudah terlanjur daftar di sebuah kategori tapi ternyata tidak mampu menyelesaikan karena satu dan lain faktor lah gitu. Terus tiba-tiba entah gimana mungkin bisa. Oh iya. Oke. Ini tidak bisa terjadi. Memotong jalur, mengambil putaran yang sekiranya bukan sebagai jalur ofisialnya seperti itu atau bahkan ada yang relay bib. Oh, wow. Gimana tuh maksudnya? Jadi tiba-tiba di tengah jalan, aduh gue capek nih, lu terusin aja bib gue. Oh, dianggap ekiden. Padahal tidak ada kategori ekiden. Iya, baik, siap. Maaf, Bapak. Ya, Bapak emosi ya. Bapak. Coba Bapak tarik napas dalam dulu. Oke. Mungkin ya. Satu doang kalau udah Iya. agak reda Kalau dikit. lagi- kalau lagi marah banget gimana? Oh, tidak. Malah pedes. Pedes pahanya. Abis syuting merah semua pahanya. Ya, Pak Rifa ada yang mau ditambahkan? Boleh. Event lari, semua event lari udah pasti ada rutenya. Udah ditentukan belok kemana, muter baliknya di mana itu udah ada. Ya. Tinggal diikutin aja. Kalau memang dia mau finish lebih cepat, kalau gua ngikutin rute yang aslinya, timing gua jelek. Solusinya cuma satu, latihan. Nah, udah selesai. Latihan. Itu aja. Dan jadi kita juga harus sebagai pelari, sebagai orang yang memang senang sama olahraga larinya. Gue berasumsi semua orang yang lari ini kayaknya senang atau at least berusaha mau menyukai olahraganya. Latihan yang benar supaya memang rute yang sudah ditentukan itu bisa dilalui dengan baik. Jadi nggak perlu malu kalau misalnya timingnya belum sampai atau targetnya belum sampai. Atau nih biasanya temen-temen gue udah finish maraton sub 4. Gue masih 4 jam 55 menit. Ya emang kenapa? So what? Kalian sama-sama lewat di garis finish. Sama-sama melewati jalur yang sama. Sama-sama lewat jalur yang sama. Iya. Buat apa kalian motong jalur? Nah. Let's say kalian motong jalur, nggak ada satu orang pun yang tahu. Iya. Yang tahu cuman kalian sama Tuhan kalian. Mendingan motong tumpeng. Nah, jadi Ya, betul. balik lagi, solusinya gimana? Sportif. Dari penyelenggara basically sudah hampir semua penyelenggara lah Siap. sudah menyiapkan di setiap checkpoint, setiap misalnya putar balik Ada atau titik-titik terluar itu ada checkpointnya gitu kan. Jadi kelihatan oh si pelari ini nggak ada nih, dia nggak lewat sini gitu, nggak lewat di sini. Nah ini balik lagi ya pelarinya harus sportif gitu. Jangan apalagi sampai bib relay. Kalau memang tidak kuat, kalau memang tidak kuat ya, simpel. Kalian DNF aja. Ya udah, sesimpel itu. DNF Apa? itu Kasih tahu, kasih tahu. DNF itu did not finish atau kita mendeklar oke saya nggak kuat, saya berhenti di sini aja. Itu kalau kalian berani untuk DNF, kalian sebenarnya akan lebih dihargai oleh banyak orang. Nah. Gitu. Kalian lebih bisa bilang bahkan posting di sosmed kalian, gua DNF nih di sini. Kalian bisa cerita panjang lebar. Orang Dibanding kalian cerita, gua finish, tapi kalian tahu gua finish potong jalur. Nah. Nggak akan ada yang tahu, cuman kalian doang yang tahu. Sama Itu Tuhan, pasti ganjil. Tuhan. Sama Tuhan yang tahu. Jangankan cuma kategori 5K, 10K, half marathon, ultra marathon pun ada, Nah. Pak. Ada. Oke. Demi sebuah respect gitu Nah, ya. baik. Jadi sekarang moral of the story adalah teman-teman, sejatinya lari itu adalah
olahraga yang memberikan value hidup dan mengajarkan value hidup yang banyak. Salah satunya adalah sportivitas. Nah, lari mengajarkan kita untuk menjadi sportif. Apa gunanya lo lari ketika lo jadi orang yang gak sportif? Setuju? Setuju banget. Nah, itu dia. Jadi ya udah nggak apa-apa, mendingan kita akuin aja kekalahan atau kesalahan atau kelemahannya kita. Nggak usah ngaku-ngaku di sosial media, nggak usah. Betul, nggak usah. Jadikan kekalahan itu adalah pelajaran yang berharga supaya kita bisa naik level ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, cakep. Oke. Padahal nggak pantun. Enggak. Bapak, nggak pantun. berikutnya. Nggak pantun aja, Bapak udah cakep. Topik berikutnya sudah kita kurasi. Oke, Oke. saya yang akan baca. Oh, ini. Udah, Bapak Ayo. bertugas saja. Duduk yang bagus, yang rapi, yang rapi. Bapak kayak nggak ada pusing-pusingnya dari tadi. Nggak ada yang Bapak marah. bukannya harus begitu ya? Oh, nggak. Oh. Nah, finish over cut off time tapi memaksa untuk minta finisher entitlement. Duduk perkaranya ya. Jadi waktu itu saya ingat di sebuah event memang memberlakukan sesuai dengan apa yang mereka tulis di peraturannya, kalau finish di bawah di atas sekian jam untuk sekian kategori akan langsung finish line ditutup dan tidak berhak mendapatkan finisher entitlement berupa medali ataupun kaos, jersey ataupun apapun itu ya sekarang ya. Tapi memang ada beberapa oknum yang tetap memaksa ingin dapat karena dengan alasan mereka sudah jauh-jauh datang, sudah selesai, udah lari jauh-jauh kategori, padahal cuman sekian ini doang. Tetap Lagian udah finish. iya udah finish, pengen tetap dapat padahal waktunya tidak sesuai dengan apa yang ditulis di aturan tersebut. Gitu. Dengan alasan ngapain sih panitia nyimpen medali sama finisher jersey ntar juga dibuang-buang juga. Apakah seperti itu, Pak? Nah, sekarang kita tanyakan solusinya. Solusinya. Apa yang harus dilakukan menanggapi ini? Oke. Gimana, Pak? Gue selalu punya jawaban yang simple. Ya, silakan. Supaya finishnya tidak over cut off time. Latih. Latihan Ah. sesuai Ya, kategorinya. ya, ya. Sebelum kalian ikut eventnya, Ya. event apapun, kategori apapun, event jaraknya mungkin cuma 5 Ya, kilo ya. ya. Baca peraturannya dulu. Karena banyak juga orang-orang yang nggak paham atau bahkan tidak tahu kalau dia over COT atau melebihi batas waktu itu, dia tidak berhak. Saya juga bisa menyadari kalau misalnya over COT-nya tuh cuman 30 detik, udah kelihatan finish line-nya banget gitu. ya. Tapi waktunya udah misalnya Masa iya ya, sih, udah tega lewat gitu. ya. Ya, Masa jadi- iya sih gitu ada Nah, orang. Iya. aturan ada untuk dipatuhi. Kalau- Bukan untuk dilanggar, dan kalau memang aturannya sudah ada, sebaiknya dilaksanakan. Ah. Bukan cuma sekedar tertulis Nah. gitu. Jadi ini yang juga basically membuat mendidik, Mengedukasi, mengedukasi ya. teman-teman semua orang lah yang suka olahraga untuk ya kita tahu, balik lagi harus sportif dong gitu. Kalau memang kita belum mampu ya Ya. next year balik lagi. Tapi mungkin udah dengan preparation yang lebih bagus, Ya. dengan persiapan yang lebih bagus. Ini gue bisa membungkus dengan salah satu statement yang singkat tapi padat. Cakep. Belum. Teliti sebelum membeli. Asik. Ya. Sebelum Anda membayar, sebelum Anda marah-marah, Anda harus membaca peraturan. Karena apa? Bikin aturan itu susah. Ya, jangan ya, Pak. Ya, saya sebagai Kamu nggak bisa jalan Iya, habis belum kamu. dari sini nanti. Nanti gede sebelah loh. Mendingan Sudah mulai gantian. goyang-goyang. Yang kanan sekarang dipukul ya. Ini Tadi kan kebanyakan kiri. kebanyakan kiri ya. Oke. Seperti itu. Satu lagi boleh ya? Boleh, Boleh, Oke. boleh. Kita masih ada dua. Saya dua nih, Oke. kita lihat. Baik. Kita cek apakah ini menjadi sebuah permasalahan pelik. Jual beli bib. Lari bukan dengan bib nama sendiri. Saya sebelum menjelaskan ini, saya juga mengakui. Sepanjang saya berlari, saya pun pernah 1-2 kali memakai bib. Saya mengakui. Bukan nama kamu. Bukan, saya Ya. pernah. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring saya ikut event, seiring saya terlibat di event, muncul rasa empati kalau ada resikonya ketika kita berlari bukan dengan bib nama sendiri, Ya. gitu. Ataupun kita nggak kebagian nih warnya, tapi tiba-tiba ada yang nawarin, lu mau pakai bib gue nggak? WTS. WTS, WTB, WT, udahlah pokoknya ya, itu ya. tidak boleh. Ternyata itu tidak boleh. Marah dulu, marah dulu. Yang ini aja ya. Oke. Aduh, sakit dok. Sakit. Nah, jadi faktor utamanya sih lebih ke safety. Jadi bib itu atau nomor dada ya orang-orang lebih banyak tahunya. Itu ada informasi tentang ya nama pesertanya. Terus biasanya ada golongan darah, informasi medis biasanya. Ya. Terus kemudian juga ada nomor yang telepon yang bisa dihubungi atau emergency contact. Ya. Nah, in case amit-amit ya sampai terjadi apa-apa sama pesertanya yang sedang lari, petugas atau penyelenggara ya, petugas medis terutama itu sudah tahu yang pertama harus menghubungi siapa. Ya.
Yang kedua, kalau misalnya let's say karena ada golongan darah, biasanya ini ada hubungannya dengan medis banget. Betul. Kalau memang dia perlu sampai ditransfusi atau apa, udah ada informasinya. Iya. Ini faktor utamanya. Jadi memang itu identitas kalian selama kalian lari. Karena kadang-kadang kita juga tahu nggak semua orang bawa KTP atau Betul. apa. Nyari-nyarinya juga susah. Jadi Benar. petugas untuk nyari informasi yang gampang tinggal lihat di balik bibnya. Iya. Nggak sedikit ada kejadian-kejadian di mana penyelenggara harus menghubungi emergency contact-nya. Iya. Begitu dihubungi dibilang anak Bukan. saya ada di rumah kok gitu. Nah, Kan jadi bingung Ya. gitu. Nanti ini yang harus dihindari supaya tidak memakai bib orang lain. Ya. Apalagi jual beli. waduh, Nah. Jadi kalau kalian memang mau mendaftar race, apapun race-nya, itu harusnya udah ada planning sebelumnya di belakang. Hmm. Kalian oke saya latihan mau ikut race A di bulan September misalnya. Berarti udah mesti latihan nanti kapan udah tahu kapan open registrasinya, kapan mesti bayar segala macam dibayar, dibeli. Kalau memang tidak jadi, disimpan aja bibnya. Nggak usah Iya, dipakai. nggak usah Atau dijual. dijual, tidak usah ditawarin ke teman lain, ke teman Atau lainnya bahkan atau ke teman di Sosial komunitas. media. Iya betul. iya, Jadi apa namanya? Disimpan aja. Kalian mau ambil respectnya boleh banget. ambil aja, Respect nggak itu hak kalian. Kalau kalian nggak ambil pada saat apa namanya periode respect, malah hangus. Hmm. Udah nggak bisa diambil lagi gitu. Jadi respect hak kalian bisa diambil. Kalau perlu, kalau memang bisa ya dan perlu dititipkan ke teman. Kalau memang nggak bisa ya sudah. Hmm. Memang harus direlakan. Jadi pembelian bib itu bukan sekedar beli dulu aja dan lihat nanti bisa lari atau enggak. Jangan itu. Nggak boleh gitu konsepnya. Jangan menyamakan tiket event lari dengan tiket konser. Mohon maaf, ini beda treatmentnya. Mungkin selama ini ada beberapa orang-orang yang masih berpikir untuk menyamakan antara tiket event lari dan tiket event konser Iya, gitu. iya. Walaupun habis lari ada konsernya Ya, kadang-kadang, ya, ya kan? ya. Tapi ini tidak sama guys, mohon maaf ya. Dan saya juga ingin menambahkan nih, walaupun kalian juga berlari dengan bib nama sendiri, ketika kalian mencantumkan emergency contact, kalau bisa yang dicantumkan emergency contact number dan namanya itu tahu bahwa tanggal itu kalian sedang berlari. Dan tolong jangan cantumkan emergency contact yang lagi lari juga bareng kita. Ya, karena susah teleponnya. Sama juga bohong dong. Ini Kan kalau kejadian. suami istri gitu Nah kan. itu, ini kejadian nih. Beberapa teman-teman aku yang memang suami istri, dia mendaftarkan gini, suaminya, nama data diri suaminya, emergency contactnya istrinya, nama istrinya, dulunya lari. Nah, terus gimana? Kalau ada apa-apa bingung nelfon siapa. Pokoknya kalau misalnya emang udah punya bib, nggak jadi ikut, ya lo nggak usah pakai, nggak usah jual, nggak usah diapa-apain, datang aja ke event itu. Jadi ciring juga boleh. Ciring juga Iya, semangatin Teman-teman temen. kalian itu pasti Nah. akan senang banget kalau walaupun kalian jadi nggak bisa lari mungkin karena cedera atau apapun alasannya. And then ngelihat kalian nyemangatin di dekat finish line atau apa, itu teman-teman kalian senang banget. Jadi ya ini teman-teman ya terutama di komunitas-komunitas lari ya. Tolong di apa ya? Diedukasi lagi. Kalau memang tidak bisa lari, tidak usah ditawarkan Ya. karena biasanya nih di komunitas justru Itu yang yang banyak. kayak misalnya gua nggak bisa lari nih, ada yang mau pakai bib gua nggak gitu. Nah, ini ditahan. Iya. Jangan sampai ditawarin gitu. Ya, kalau marah ya. Ya. Bedanya begitu ya. Karena saya berani marah karena ada yang backup. Ah, baik, siap. Ya. Kalau saya marah-marah sendiri, Ya, karena saya dimarahin Iya, iya, dan mereka aman karena di Fit with Mel ya. Saya emang cuma jadi bumper hari ini ya, memoderatori dua orang ini ya. Gak apa-apa. Saya kan jadi pengadem. Iya, ada. Ini biar kayaknya banyak gitu, biar Iya, kayaknya banyak. kan ratusan Iya, dari kita iya, gimmicknya. Kita kan udah kurasi. Udah kurasi. Terakhir, Oh ini nih, ngebandit di jalur lari, sebuah event lari. dia nggak daftar, tapi dia ikutan di event tersebut tanpa, jangan dong, udah kata dia dipukul lagi. Tapi dia tetap ikutan, walaupun tidak menggunakan menggunakan nomor nomor dada dan tetap ngambil minum di water station. Biasanya yang udah mah. Iya, aduh. Silakan. Sebenarnya inti dari semua ada berapa nih? Ah. 679 atau berapa tadi ya? Ya, dan kita pilih jadi 5. Balik lagi ke sportivitas si peserta. Ya. Misalnya atau si pelari lah. Ya. Kita nggak bilang dia peserta karena kadang-kadang yang ngebandit ini justru memang dia nggak dapet bib. Terus dia let's say Mau ngepesterin temen gue. jangan disupport dengan cara yang salah. Ya. Nah, kalian tidak punya bib, ya jangan ada di rute lari. Sesimpel itu. Kalau kalian mau lari juga, ya nggak apa-apa. Tapi jangan di dalam rute. Tapi kalau rutenya bukan rute steril gimana Pak? Kalau rutenya bukan rute steril, Kayak misalnya di Car Free Day, orang masih ada yang lari di situ. Nah, event di Car Free Day di kota manapun, kalau ada event larinya, biasanya ada batas konnya. Ada Lari di batasnya, luar konnya. ya.
Ya, ya. Sesimpel itu gitu. Ya, Jadi kadang-kadang suka ada yang nanya juga ke gue gitu. Tapi kan jalur lari gue biasa di situ. Di setiap kota, di daerah manapun, jalur lari itu banyak. Pasti. Memang mungkin yang enak itu di situ. Iya, yang nyaman. Tapi kan event lari cuma sekali, Tapi kan dapat minum gratis, Pak. cuma 500, cuma 1.000 perak apa Jangan 1.500 sebut merek dong, gitu. susah. Iya, iya. Air minum. Air mineral. Ya. Kalau memang tidak punya BIP, Ah. jangan berlari dengan alasan apa di rute lari dengan alasan apapun. Karena balik lagi ini faktor safety yang terutama. Ya. Kita nggak tahu kapan misalnya kesehatan kita lagi nggak baik nih misalnya. Kita yang nemenin nih. Kita yang nemenin ya, pelarinya sih baik-baik aja nih. Petugas medis atau petugas ya penyelenggara, kalau ngelihat ada orang yang perlu ditolong pasti akan ditolong dong. Nah tapi kadang-kadang nih terbatas kan petugas medis atau apa. Dia jadi nolongin orang yang memang seharusnya tidak ada di situ. Nah, bayangkan kalau misalnya ternyata memang ada pelari yang memang harus ditolong, tapi jadi terlambat nolong ya, karena nolongin orang yang bukan seharusnya ada di rute lari. Ibarat katanya kan ya apa namanya jadi menyusahkan Ya. official karena Nambah beban orang aja ya. iya makanya bayar juga enggak race-nya tiba-tiba masuk jalur. Jadi sebenarnya kalau misalnya kenapa-napa pun pasti memang dibantu, tapi perlu diingat ya itu tadi. Ya. Kalau misalnya kalian ada apa-apa di situ, seluruh resource yang udah disiapkan untuk pelari yang memang punya BIP itu akan ke kalian, ke yang nggak punya BIP ini gitu. Kalian mau pacerin teman kalian, atlet kalian atau apapun, daftar dua-duanya. Ya. Dan kalian mau saling pacerin situ nggak akan ada yang larang. Ya itu fair. Betul, itu fair. Saya sekarang ini sebagai penutup akan meminta 5 poin penting yang harus diingat teman-teman pelari. Ini ada kaitannya dengan aturan main dalam lomba lari. Yang pertama, satu, rencanakan race kalian. Nah, 2. Yang kedua, pikirkan dengan kondisi fisik kalian. Yang ketiga, dibaca peraturan dan ketentuannya. Race guide. Yang keempat, Mendekati hari H perlombaan atau race day, pastikan kondisi fisik kalian dalam kondisi fisik yang terbaik. kalau kalian lupa sama aturan main yang udah kita jelasin tadi, nonton lagi video yang ini. Ulang lagi ya. Ya, ya. Benar, Ya benar benar, dong. benar. Iya, tinggal lihat lagi. Ini rekapnya nih ada di Iya, sini. iya, ya kan? Bener nggak salah ya saya ya. Bapak jangan marah-marah aja. Nggak bisa, Ya, ini ya. kan konten ibu. Iya Saya benar. nggak bisa Ini channel saya, Bapak nggak bisa punya hak Nggak bisa marah. marah-marah. Baiklah kalau begitu, hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk DPP kita hari ini Bapak Julpiano ini sebagai seorang founder dari DPP. Oke, dan juga ada Bapak Rifa sebagai ketua dari DPP. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Gimik lu mana tadi gimik lu? Mana sih nggak konsisten punya Nggak gimmick? apa-apa. Oh nggak Gua apa-apa. tadi konsisten. kan? Iya, dia pahanya udah merah dua-duanya, guys. Ya, tolong minta subscribe. Ya, oke. Jangan lupa di subscribe. Oh, apa? Apa? Jangan lupa, tadi 5 kan Iya, ya? iya, iya. Yang terakhir, Apa? sportif aja udah. Oh, Untuk kultur lari di Indonesia yang lebih sehat dan juga lebih apa ya? lebih cool. Lebih Iya. cool dan juga lebih keren intinya ya. Baik, jangan lupa di subscribe channel Fit with Mel ya. Dan juga di follow Instagram kami bertiga ya. Tetap jualan. Siapa nama Instagramnya? Mumpung Ntar 100.000 gua taruh teksnya. subscriber ya Ya, kan. gue taruh teksnya, Pak. Apa? Instagram lu apa? Riva27. Iya. Saya @Julviano. Iya. Ini nggak usah lah ya Nggak, udah. dia bisa buat MC juga kalau Iya. butuh. Dia kalau mau bikin race bisa Iya. dia juga ya. Kami multifungsi. Ya, saya bisa badut sulap. Kita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dadah. Semoga bermanfaat.